Halo, nama saya Maret Marcelino Gautom. Saya dari Universitas Kristen Indonesia. NIM saya 20716500002. Saya di sini akan memaparkan, bisa juga dibilang dengan meringkas satu buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum karya R. Soeroso. Selamat menyaksikan. Yang pertama di sini ada bagian pertama, yaitu tentang pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Bab 1. Pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Pengantar dari segi pengantar, PIH atau bisa disebut dengan pengantar ilmu hukum. Mengantar yang berasal dari perkataan pengantar, berarti membawa ke tempat yang dituju. Dalam bahasa asing juga diartikan inleading atau bahasa Belanda dan introduction bahasa Inggris yang berarti memperkenalkan. Dalam hal ini yang diperkenalkan ialah ilmu hukum. PIH merupakan basis Leervak atau mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. Yang kedua di sini ada pengertian dari segi ilmu hukum. Yang pertama ada Cross. Ia memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Kedua ada ilmu hukum. Dalam perpustakaan hukum dikenal dengan nama jurisprudence, yang berasal dari kata jus, juris yang artinya hukum atau hak, dan prudence berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian. Tiga ada dari Curzon, yaitu ia berpendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Sini ada Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. Ia mendefinisikan bahwa ilmu tentang kaidah atau Normwissenschaft atau Solenwissenschaft yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Dan terdapat ilmu pengertian juga, yakni ilmu tentang pengertian-pengertian pokok dalam hukum seperti misalnya subjek hukum, hak dan kewajiban peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Ilmu tentang kenyataan atau Tatsachen-Wissenschaft atau Seinwissenschaft yang menyoroti hukum sebagai perilakuan sikap tindak yang antara lain mencakup sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Ilmu pengetahuan hukum juga disebut sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kaidah-kaidah hidup manusia supaya sanksi-sanksi dapat dikenakan oleh penguasa. Demikian pula ada yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan hukum adalah suatu ilmu yang berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Ada cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Dari J. van Apeldoorn berpendapat bagian ilmu hukum terdiri dari sosiologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Kedua ada W.L.G. Lemaire berpendapat bahwa bagian dari ilmu hukum terdiri atas ilmu hukum positif, sosiologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Yang ketiga ada J.B.H. Beller-Freud membagi ilmu hukum atas dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, dan ajaran hukum umum. Dan yang keempat ada Profesor Lee Owenhoek, SH, berpendapat bagian ilmu hukum terdiri dari ilmu hukum positif, sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, ilmu hukum dogmatik, atau ilmu hukum sistematis. Di sini ada beberapa pendapat dari para pakar hukum. Yang pertama ada Dr. Swejono Dritjosisworo SH menyatakan bahwa PIH itu kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan
ensiklopedia hukum yang merupakan pengantar atau introduction atau inleading untuk ilmu pengetahuan hukum. Yang kedua ada Profesor Dr. Ahmad Sanusi SH mengetengahkan sebagai berikut. PIH termasuk dalam mata pelajaran dasar. Karena sebagai mata pelajaran dasar itulah, maka PIH bukan merupakan suatu mata pelajaran latihan berpraktik sehingga jarang sekali diperlukan di dalam praktik. Masuk ke bab 2, sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum ini berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yaitu Inleiding tot the Rechtswetenschap. Istilah ini dipakai pada tahun 1920, yaitu dimasukkan dalam Hoger Onderwijswet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di negeri Belanda. Inleiding tot the Rechtswetenschap ini adalah sebagai pengganti dari istilah ensiklopedia der Rechtswetenschap, yaitu suatu istilah yang semula dipergunakan di negeri Belanda. Sebenarnya, istilah Inleiding tot the Rechtswetenschap itu sendiri merupakan terjemahan dari Einführung in die Rechtswetenschap, suatu istilah yang dipergunakan di Jerman pada akhir abad 19 dan permulaan abad ke-20. Di Indonesia sendiri, Inleiding tot the Rechtswetenschap telah dikenal sejak tahun 1924. Dengan didirikannya Rechtshogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia, Jakarta, di mana dimasukkan dalam kurikulumnya. Sedangkan istilah pengantar ilmu hukum dipergunakan untuk pertama kalinya di perguruan tinggi atau Universitas Gadjah Mada yang berdiri tanggal 3 Maret 1946. Masuk ke bab 3, di sini ada peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Peran dan fungsi PIH memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum, berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud dan tujuan dari bagian-bagian yang penting daripada hukum serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Memperkenalkan ilmu hukum, yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Merupakan dasar dalam rangka studi hukum. Tanpa memahami pengantar ilmu hukum secara tuntas dan saksama, tidak akan dapat diperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum. Mengkualifikasikan mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. Terdapat bukti-bukti pentingnya peran dan fungsi PIH. Yang pertama, dari segi sejarahnya, PIH diajarkan di perguruan tinggi di berbagai negara. Di Jerman, PIH diajarkan sebagai Einführung in die Rechtswetenschap. Di Indonesia, Inleiding tot the Rechtswetenschap dijadikan kurikulum oleh Rechtshogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum yang didirikan di Batavia. Pada waktu Universitas Gadjah Mada berdiri pada tanggal 3 Maret 1946, untuk pertama kalinya dipergunakan istilah pengantar ilmu hukum. Adanya surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 30 Desember 1973 nomor 0198-U-1973 yang intinya menyebutkan bahwa di tingkat permulaan Fakultas Hukum negeri maupun swasta, mata kuliah pengantar ilmu hukum ini harus dicantumkan. Menurut keputusan Kopertis, Koordinator Perguruan Tinggi Swasta, pengantar ilmu hukum merupakan mata kuliah ujian negara dalam rangka sistem kredit semester atau SKS. Mata kuliah pengantar ilmu hukum berbobot SKS-nya 4 SKS, lebih besar dari cabang ilmu lainnya. Masuk ke dalam bab 4, kedudukan PIH di antara ilmu sosial lainnya. Kedudukan pengantar ilmu hukum ini sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Ditinjau dari segi ilmu sosial, pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum ini termasuk ilmu sosial yang objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuk. Ditinjau dari segi disiplin hukum, terdapat filsafat hukum, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum atau tentang hakikat hukum dan tentang dasar-dasar bagi kekuatan mengikat daripada hukum. Politik hukum yaitu disiplin hukum yang mengkhususkan diri pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan dicita-citakan masyarakat tertentu.
Masuk dalam bab 5 yaitu metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum. Sebagai sarana pengenalan maka PIH menunjukkan ilmu hukum secara keseluruhan. Pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal. Dikatakan universal karena pandangannya adalah kepada hukum yang berlaku kapan saja dan di mana saja. Dengan menggabungkan pengetahuan ringkas mengenai keseluruhan acara dengan pengetahuan mendalam. Seperti yang pernah ditulis oleh F. D. Vlog pada tahun 1925, Overzichtstelling, Weten en Wetenkennis zich maken, pas om Bert, Elkander, Brikeber, and Van Noot. Di sini menjadi persoalan yang vicious atau lingkaran setan yang menimbulkan pertanyaan dari mana kita harus memulai mempelajari pengantar ilmu hukum. Dari segi lain, belajar tentang pengantar ilmu hukum berjalan seret dan kurang menarik, karena yang dibicarakan adalah ilmu hukum secara global dan jarang ditemui di dalam praktik. Masuk dalam bab 6, persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Profesor Dr. Ahmad Sanusi SH. Ia adalah seorang dosen PIH yang harus memenuhi syarat. Terdapat syarat-syarat tersendiri untuk menjadi dosen PIH. Yang pertama itu harus menguasai bahan-bahan, baik bahan-bahan yang menjadi keseluruhan pembahasan mata pelajaran PIH maupun pengetahuan lain yang mendukung PIH. Memahami syarat-syarat pedagogis, mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa, mampu dan berani mempopularisasikan secara kuliahnya, memberi petunjuk kepada mahasiswa agar para mahasiswa untuk selanjutnya dapat belajar menurut caranya sendiri. Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan agar pemberian pelajaran PIH itu jangan sampai merupakan pemberian pelajaran filsafat hukum. Untuk memperluas pandangan mahasiswa, seyogianya diperkenalkan pula disiplin hukum selain ilmu hukum, seperti politik hukum dan filsafat hukum. Masuk ke dalam bab 7. PIH merupakan yang berjudul Hakikat daripada Pengantar Ilmu Hukum. PIH merupakan suatu mata pelajaran yang menjadi pengantar dan penunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum. Sebagai suatu mata pelajaran, PIH memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti, permasalahan, dan persoalan-persoalan di bidang hukum. PIH memberikan gambaran-gambaran dan dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri. Karena PIH merupakan mata pelajaran dasar, maka bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu hukum harus menguasai mata pelajaran PIH lebih dahulu. Masuk dalam bab 8, yaitu ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. Ini akan membahas apakah hukum itu, apakah tujuan hukum itu, bagaimanakah hukum itu terbentuk, apakah sumber-sumbernya, bagaimana sistem dan klarifikasinya, dan sebagainya. Setelah itu masuk ke dalam bab 9, pengertian tentang hukum. Jadi di sini hukum dari segi etimologi berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah alkas yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. Reg berasal dari rectum, bahasa Latin yang mempunyai arti bimbingan dan tuntutan atau pemerintahan. Bertalian dengan rectum dikenal kata rex, yaitu orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan atau memerintah. Kata rex atau bimbingan atau pemerintah selalu didukung oleh kewibawaan. Dari kata rex tersebut timbul juga istilah Gerechtigkeit. Ini adalah bahasa Belanda, atau Gerechtigkeit dalam bahasa Jerman berarti keadilan. Ada ius. Kata ius dalam bahasa Latin berarti hukum. Berasal dari bahasa Latin eubere, artinya mengatur atau memerintah.
Ada lex. Kata lex berasal dari bahasa Latin dan berasal dari kata lecere. Lecere artinya mengumpulkan, ialah mengumpulkan orang-orang yang diberi perintah. Terdapat definisi hukum oleh berbagai pakar. Pertama ada Profesor Dr. P. Bors. Menurut Bors, hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan. Kedua ada Profesor Dr. Van Kan. Ia mendefinisikan hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Yang ketiga di sini ada Profesor Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn. Terdapat tinjauan beliau terhadap hukum dapat dilihat dari dua sudut. Yang pertama itu dari orang terpelajar, yaitu sama dengan rentetan pasal-pasal yang tidak ada habis-habisnya seperti yang dimuat di dalam undang-undang. Dan yang kedua ini ada the man in the street, yang artinya ialah orang di jalanan atau kebanyakan orang yang tidak terpelajar, misalnya tukang beca, pedagang, pejalan kaki, dan lain-lain. Di sini ada W. Levensbergen yang mendefinisikan hukum pertama-tama merupakan pengatur, khususnya untuk pengaturan perbuatan manusia di dalam masyarakat. Yang kelima di sini ada Kantorowicz yang mendefinisikan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan sosial yang mewajibkan perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan. Lalu ada Profesor Paul Solton yang menjelaskan bahwa untuk mengerti tentang hukum tidak dapat dipisahkan dengan paham tentang kedudukan manusia di dalam masyarakat. Paul Solton ini menjelaskan bahwa batasi pengertian hukum tidak mungkin hanya dapat melukiskan di dalam suatu kalimat. Oleh karena itu, untuk memberikan batasan terhadap arti hukum, paling sedikit berisi atau mengandung unsur Recht is bevel atau hukum adalah perintah. Ialah peraturan yang berasal dari negara kepada individu atau masyarakat. Lalu ada Recht is verlof atau hukum. Recht itu hukum dan verlof itu izin. Yang dimana suatu izin yang diberikan oleh negara kepada segenap individu dan masyarakat. Yang ketiga ada Recht is beloved. Recht hukum, beloved janji, dimana suatu janji yang diucapkan oleh seseorang kepada pihak yang lain dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku adalah merupakan hukum bagi pihak-pihak yang berjanji. Lalu ada lagi Recht is deposit yang disediakan, di mana hukum yang disediakan ialah peraturan atau undang-undang yang telah dibuat oleh negara untuk dipergunakan kepada setiap warga negara. Lalu ada tokoh Mr. Mr. E. Kitch yang memberitahukan 3 unsur, yaitu hukum unsur penguasa ialah sejumlah orang yang kekuasaan oleh pemerintah dalam arti luas. Unsur kewajiban, di mana kewajiban dalam pengertian hukum kepada setiap warga negara wajib dan taat. Unsur kelakuan, bahwa bagi hukum yang penting ialah kenyataan, misalnya kelakuan dan perbuatan manusia. Lalu ada Dr. E. Utrecht SH mendefinisikan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Lalu ada Suwardi Tasrif SH yang mengartikan bahwa hukum dalam arti seluas-luasnya ialah the legal machinery in action. Pendapat ini yang menghubungkan arti hukum dengan pembangunan bangsa dan negara sekarang ini. Lalu ada MH
Tirta Midjaja SH mendefinisikan bahwa hukum semua aturan atau norma yang harus ditaati dalam tingkah laku, tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan tersebut. Lalu ada Philip James MA mengungkapkan pengertian dan definisi hukum dalam pandangannya. Dan Marhainis Abdul Hai SH, hukum ialah segala ketentuan yang mengatur tingkah laku orang dalam pergaulan masyarakat. Lalu ada Profesor MRJ Van Kan yang merupakan hukum keseluruhan ketentuan-ketentuan penghidupan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. Lalu ada hukum dalam berbagai arti. Yang pertama itu hukum sebagai keputusan penguasa. Merupakan serangkaian peraturan-peraturan tertulis seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri, Peraturan Daerah. Lalu ada hukum dalam arti petugas, yaitu para petugas penegak hukum. Mereka terutama yang awam dalam istilahnya Apeldoorn, Man in the Street, melihat para petugas polisi, jaksa, hakim sebagai hukum karena dalam kenyataannya para petugas penegak hukum tersebut yang memang menghukum orang yang bersalah. Lalu ada hukum dalam arti sikap tindak, yang diartikan sebagai hukum tidak seperti bekerjanya penegak hukum yang mengatur dan memaksa masyarakat. Lalu ada hukum dalam arti gejala sosial, di mana manusia makhluk yang hidup bermasyarakat, karena sejak lahir sampai meninggal manusia hidup dalam pengalamannya di antara manusia yang lainnya. Lalu ada hukum dalam arti kaidah, yaitu himpunan petunjuk hidup dan arangan-arangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya lah ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Hukum dalam arti disiplin, yaitu suatu disiplin adalah sistem mengenai kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. Hukum dalam arti ilmu hukum, yang berarti ilmu tentang kaidah atau norma Wissenschaft atau Solenwissenschaft, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidahnya. Lalu ada hukum dalam arti tata hukum, yaitu hukum yang sedang berlaku di suatu negara. Selanjutnya masuk ke dalam bab 10, yaitu hukum terdapat di mana saja. Hukum terdapat di seluruh dunia, asal ada masyarakat manusia. Apeldoorn pernah menulis, "Recht is over the ghele world, overall war and samenleving was mentioned is." Artinya hukum terdapat di seluruh dunia, di mana-mana asal ada kehidupan masyarakat manusia. Anggapan kuno tersebut tidak dapat dibenarkan karena di dalam masyarakat yang hidup primitif dijumpai pula peraturan-peraturan atau kebiasaan-kebiasaan sehari-hari yang oleh masyarakat yang bersangkutan dihormati, diindahkan, bahkan dipertahankan berlakunya. Lalu ada peraturan atau kebiasaan tersebut merupakan bentuk permulaan peraturan hukum. Anggapan kuno ini mulai ditinggalkan dan anggapan modern mulai diterima oleh masyarakat umum. Antropologi budaya menginsafkan kita bahwa hukum itu adalah suatu kaidah biasa seperti kesusilaan, moral, dan agama. Lalu ada bagi manusia, kaidah-kaidah hukum itu bukanlah satu-satunya peraturan. Ia mengenal dan menaati juga kaidah-kaidah agama, kesusilaan, adat, dan kebiasaan yang sama pentingnya baginya. Apabila mengenai isi kaidah itu terdapat perbedaan, maka hendaknya hal tersebut bukan dipandang sebagai yang umum, akan tetapi sebagai keistimewaan. Antara kaidah itu terdapat hubungan, dan dalam isinya ada pengaruh timbal balik sesuai dengan pendapat aliran mazhab sejarah. Lalu ada dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum terdapat di mana saja asal ada masyarakat. Masuk ke dalam bab 11, yaitu peran dan fungsi hukum.
Peranan hukum dalam masyarakat. Seperti kita ketahui, hasil penelitian para sosiologi, dan antropologi membuktikan bahwa pada masyarakat kuno dan bagaimanapun primitifnya juga terdapat hukum. Selama ada masyarakat besar maupun kecil selalu diikuti oleh hukum. Hukum terdapat di mana saja atau di seluruh dunia selama manusia bermasyarakat, hanya bentuk daripada hukum itu yang berbeda-beda. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa hukum itu berperan sekali di dalam kehidupan masyarakat. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon atau makhluk sosial. Oleh karena itu, tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya. Dan setiap hubungan itu mempunyai hak dan kewajiban. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai hubungan kepentingan. Kepentingan ini berbeda-beda, bahkan tidak jarang saling berhadapan atau berlawanan. Sejak manusia belum lahir sampai mati, hukum senantiasa mencampuri kehidupan manusia. Hukum melindungi benih yang ada dalam kandungan ibu dan masih menjaga jenazah manusia setelah ia meninggal dunia. Dengan demikian, jelaslah bahwa sejak manusia itu dilahirkan, ia langsung menjadi pendukung hak dan segala benda yang ada di sekelilingnya menjadi objek daripada hak. Ikatan hukum juga menghubungkan manusia dengan manusia yang lain dan menghubungkan manusia dengan benda di sekelilingnya. Lalu ada fungsi hukum. Dengan banyaknya peran hukum yang tak terhingga banyaknya, maka hukum mempunyai fungsi menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam perkembangan masyarakat. Fungsi hukum juga terdiri dari sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, lahir dan batin, sebagai sarana penggerak pembangunan, sebagai fungsi kritis. Fungsi hukum tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, sebagai penggerak pembangunan. Syarat-syarat agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik ini, maka para penegak hukum dituntut kemampuannya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum dengan baik, dengan seni yang dimiliki masing-masing petugas, misalnya menafsirkan hukum sesuai dengan keadilan. Bila perlu diadakan penafsiran analogis, penghalusan hukum, dan memberi ungkapan kontra. Masuk dalam bab 12, yaitu tujuan hukum. Pendapat dari Dr. Wirjono Projodikoro SH dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Kedua ada Profesor Subukti SH mengemukakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Lalu ada Profesor Mr. Dr. L.J. Apeldoorn dalam bukunya Inleiding tot de Studie van het Nederlands Recht menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Lalu dari Aristoteles yang mengemukakan bahwa tujuan hukum itu menghendaki keadilan semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil. Lalu ada Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Selanjutnya ada Allgemeine Regels atau peraturan-peraturan umum. Mengenai keadilan telah disinggung tentang Allgemeine Regels. Agar didapatkan pandangan yang lebih jelas, di bawah ini diberikan contoh mengenai Allgemeine Regels yang dapat dipandang kurang adil, Allgemeine Regels yang harus ditafsirkan hakim. Contoh-contoh Allgemeine Regels yang dirasakan kurang adil terdapat pada pasal 330 JO, pasal 1330 KUH Perdata. Pasal 330 ini berbunyi belum cukup umur adalah belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum
melakukan pernikahan. Pada pasal 1330 berbunyi tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan seorang istri dalam perkawinan. Lalu ada contoh-contoh peraturan umum yang perlu ditafsirkan oleh hakim. Teori etika yang menyebutkan bahwa Algemeni Regels dapat menimbulkan ketidakadilan. Untuk menghilangkan atau mengecilkan ketidakadilan akibat Algemeni Regels tersebut, pembuat undang-undang memberi kuasa kepada hakim untuk melakukan penafsiran apabila terjadi suatu perkara yang dibawa ke pengadilan. Lalu ada tentang keadilan. Berbicara tentang keadilan, Aristoteles, ia adalah seorang filsuf Yunani yang termasyhur. Dalam tulisannya Retorika membedakan keadilan dalam dua macam, yaitu keadilan distributif atau justitia distributif dan keadilan kumulatif atau justitian kumulativa. Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang yang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan kumulatif ialah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. Masuk dalam bab 13, yaitu hukum ditaati orang. Menurut Utrecht, orang menaati hukum karena orang merasakan bahwa peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Masyarakat menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Masyarakat menghendakinya adanya paksaan atau sanksi sosial. Hukum ditaati orang karena hukum itu bersifat memaksa. Sebagai contoh, sanksi hukuman dikemukakan Marhainis, yaitu seorang tidak akan membunuh karena dalam kitab undang-undang hukum pidana, siapa yang membunuh diancam dengan hukuman mati atau penjara. Sepasang muda-mudi tidak akan hidup bersama tanpa nikah secara resmi, karena sanksi Tuhan dan masyarakat sekelilingnya akan mencela dan akan menghukum secara psikologis dan kurungan siksa atau dikucilkan masyarakat. Seorang nasabah akan membayar pinjaman pokok dan bunga pada waktunya, karena bank dapat menguasai dan menyita jaminan serta menuntut ganti rugi. Beberapa teori dan aliran yang menyebabkan mengapa hukum ditaatin orang. Ada mazhab hukum alam atau hukum kodrat. Mazhab hukum alam adalah suatu aliran yang menelaah hukum dengan bertitik tolak dari keadilan yang mutlak. Artinya bahwa keadilan tidak boleh diganggu. Ajaran hukum alam Aristoteles, dia berpendapat bahwa ada dua macam hukum, yaitu hukum yang berlaku karena penetapan penguasa negara dan hukum yang tidak tergantung dari pandangan manusia. Ajaran hukum alam Thomas Aquino, pandangan bahwa hukum alam itu ada, yaitu dalam hukum abadi yang merupakan rasio ketuhanan yang menguasai seluruh dunia sebagai dasar atau landasan bagi timbulnya segala undang-undang. Lalu ajaran hukum alam Hugo de Groot berpendapat bahwa hukum alam bersumber dari akal manusia. Ajaran hukum alam Rudolf Steiner, dia tidak sependapat dengan ajaran hukum alam yang mengatakan bahwa hukum alam itu berlaku di mana saja, kapan saja, bagi siapa saja. Karena Rudolf Steiner berpendirian bahwa kebenaran hukum itu selalu tergantung pada keadaan, waktu, dan tempat. Lalu ada mazhab sejarah. Mazhab sejarah ini dipelopori oleh Friedrich Karl von Savigny. Mazhab ini merupakan reaksi terhadap para pemuja hukum alam atau hukum kodrat yang berpendapat bahwa hukum alam atau hukum kodrat bersifat rasionalistis dan berlaku bagi segala bangsa. Ada teori teokrasi. Teori ini menganggap bahwa hukum itu kemauan Tuhan. Dasar kekuatan hukum dari teori ini adalah kepercayaan kepada Tuhan. Teori kedaulatan rakyat. Pada zaman Renaissance, timbul teori yang mengajarkan bahwa dasar hukum itu ialah akal atau rasio manusia. Dalam kepustakaan ilmu politik dikenal dua macam perjanjian, yaitu perjanjian masyarakat yang sebenarnya dibentuk suatu badan kolektif bersama yang akan menampung individu-individu yang bersama-sama mengadakan perjanjian. Lalu ada perjanjian pemerintah bersamaan
Jadi pada pembentukan masyarakat sosietas itu diadakan pula perjanjian dengan seorang atau sekelompok orang. Lalu ada teori kedaulatan negara. Teori ini timbul pada abad 19 pada waktu memuncaknya ilmu pengetahuan alam. Menurut teori ini, hukum adalah kehendak negara. Hukum bukan kemauan bersama anggota masyarakat, dan negara mempunyai kekuasaan tak terbatas. Yang kedua, hukum ditaati orang karena negara menghendakinya. Lalu ada teori kedaulatan hukum. Teori ini berpendapat bahwa hukum berasal dari perasaan hukum yang ada pada sebagian besar anggota masyarakat. Hukum mewujudkan perasaan hukum sebagian besar anggota masyarakat. Oleh karenanya, hukum ditaati oleh anggota masyarakat. Masuk dalam bab 14. Kodifikasi dan perkembangan hukum. Apakah kodifikasi itu? Kodifikasi hukum adalah pembukaan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan daripada kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu kesatuan hukum dan suatu kepastian hukum. Untuk mengatasi tidak adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum di negara Prancis, maka Napoleon yang pada waktu itu berkuasa sebagai kaisar memerintahkan kepada Portalis agar disusun undang-undang nasional yang berlaku untuk seluruh negara Prancis. Itu mengapa tumbuhnya kodifikasi hukum. Di negara kita, sebelum adanya kodifikasi atau hukum nasional yang berlaku adalah hukum adat. Perkembangan kodifikasi hukum. Dengan adanya kode sivil atau kode Napoleon, timbullah anggapan bahwa seluruh permasalahan hukum sudah tertampung dalam suatu undang-undang. Di luar undang-undang tidak ada hukum. Hakim hanya melaksanakan undang-undang yang berlaku di seluruh negara. Terdapat aliran-aliran hukum yang timbul kemudian. Pertama ada ajaran Freye, Rechtslehre. Timbul pada tahun 1840 karena ajaran legisme dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan perkembangannya serta kemajuan masyarakat, kemajuan teknologi, dan terus bertambah penduduk. Masalah hukum yang baru timbul dan belum tertampung dalam undang nasional yang sudah ada. Ada aliran Rechtsfinding. Setelah aliran hukum bebas dipergunakan oleh banyak negara, maka timbul aliran baru yang dinamakan penemuan hukum. Kalau aliran bebas bertolak pada hukum di luar undang-undang, maka aliran Rechtsfinding mempergunakan undang-undang dan hukum di luar undang-undang. Masuk ke dalam bab 15. Bab 15 ini tentang aliran-aliran hukum yang baru saya jelaskan tadi di bab 14, tapi ada tambahan tentang kebebasan hakim. Itu ada pertama Logeman, berpendapat bahwa hakim harus tunduk pada kehendak pembuatan undang-undang, dalam arti kehendak seperti yang diketahui dan tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Lalu ada Polak, yang berpendapat bahwa penafsiran undang-undang harus didasarkan pada materi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, tempat di mana undang-undang itu dilahirkan, dan zamannya undang-undang itu dibentuk. Ada Terhar, yaitu mengemukakan bahwa sewaktu hakim menentukan hukum dan menetapkan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak, harus selalu berhubungan dengan masyarakat. Masuk ke dalam bab 16, terbentuknya hukum. Pembentukan hukum di Inggris. Hukum di Inggris berasal dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikembangkan oleh pengadilan. Hukum ini dinamakan common law. Perkembangan ini dimulai pada tahun 1066. Sewaktu Inggris dijajah oleh bangsa Normandi dengan rajanya yang terkenal William the Conqueror, yang kemudian dilanjutkan oleh penggantinya. Di samping mengatur tata pemerintahan, masalah peradilan diatur juga. Kerap kali penguasa kerajaan yang berperan sebagai hakim, mereka ini keliling dari daerah yang satu ke daerah yang lainnya. Lalu ada pembentukan hukum di Indonesia. Dengan versi yang lebih khas, hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikenal sebagai hukum adat. Namun hukum ini terbatas pada hukum perdata, khususnya bagi golongan warga negara asli atau pribumi.
Lalu ada pandangan legisme, vrije rechtslehre, dan rechtsvinding. Di samping apa yang terurai di atas dalam pembentukan hukum, terdapat beberapa pandangan, ialah yang pertama pandangan legisme. Pandangan legisme ini berkembang dan berpengaruh sampai pertengahan abad 19. Menurut pandangan legisme, hukum hanya terbentuk oleh perundang-undangan. Pandangan legisme menyatakan bahwa di luar undang-undang tidak lagi hukum yang berlaku. Pandangan vrije rechtslehre, pandangan ini muncul pada abad 19 atau 20, yaitu hukum hanya terbentuk oleh peradilan atau undang-undang, kebiasaan, dan sebagainya. Pandangan rechtsvinding, pandangan legisme dan vrije yang ekstrim tersebut secara tegas membedakan hukum yang berasal dari undang-undang dan hukum yang berasal dari peradilan. Masuk dalam bab 17, yaitu penafsiran hukum. Macam-macam cara penafsiran, yaitu dalam pengertian subjektif dan objektif. Dalam pengertian subjektif, apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Kalau dalam objektif, apabila penafsirannya lepas daripada pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari. Lalu ada dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit yakni apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi, misalnya mata uang. Pengertiannya hanya uang logam saja dan barang diartikan benda yang dapat dilihat dan diraba saja. Dalam pengertian secara luas, apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian seluas-luasnya, dan termasuk penafsiran luas adalah penafsiran analogis. Ada beberapa metode penafsiran. Dalam ilmu hukum, metode penafsiran adalah penafsiran menurut tata bahasa dan arti kata atau istilah, sejarah, sistem dari peraturan atau undang-undang yang bersangkutan, keadaan masyarakat, otentik, perbandingan. Cara penerapan metode-metode penafsiran yaitu pembuat undang-undang tidak menetapkan suatu sistem tertentu yang harus dijadikan pedoman bagi hakim dan menafsirkan undang-undang. Penjelasan tentang berbagai macam metode penafsiran. Ada penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran yang dilakukan menurut tata bahasa dan kata. Lalu ada penafsiran historis menurut sejarah hukum tersebut. Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan menghubungkan undang-undang satu dan yang lainnya, sehingga mendapatkan makna hukum yang tepat. Ada penafsiran sosiologis, yaitu penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Ada penafsiran otentik, yaitu penafsiran resmi yang dilakukan oleh pembuat undang-undang itu sendiri. Lalu ada penafsiran perbandingan, penafsiran yang dilakukan dengan membandingkan hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini. Masuk ke dalam bab 18, pengisian kekosongan hukum. Pekerjaan pembuatan undang-undang mempunyai dua aspek, yaitu pembuatan undang-undang hanya menetapkan peraturan umum saja, dan yang kedua pembuatan undang-undang selalu ketinggalan dengan kejadian sosial yang timbul di kemudian di dalam masyarakat. Ada konstruksi hukum atau penafsiran analogis. Penafsiran analogis adalah penafsiran daripada suatu peraturan hukum dan memberi ibarat atau kias pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Misalnya menyambung aliran listrik dianggap sama dengan mengambil aliran listrik. Lalu ada penghalusan hukum. Penghalusan hukum ialah memperlakukan hukum sedemikian rupa sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Penghalusan hukum dengan cara mempersempit berlakunya suatu pasal merupakan kebalikan daripada analogi hukum. Ada argumentum contrario, yaitu pengungkapan secara berlawanan. Penafsiran a contrario adalah penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran, artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang. Masuk dalam bab 19, sumber-sumber hukum. Arti tentang sumber hukum yaitu
Sumber hukum ini adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar, akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Lalu ada pendapat berbagai pakar hukum. Mengenai macam-macam sumber hukum, Sudikno menyebutkan, pertama, Algra memberikan hukum dalam sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Lalu ada Van Apeldoorn dalam bukunya Payham terjemahan M.R. Oktarit Sadino membedakan 4 macam sumber hukum, yaitu sumber hukum dalam arti historis, sumber hukum dalam arti sosiologis, sumber hukum dalam arti filosofis, dan sumber hukum dalam arti formil. Ahmad Sanusi membagi sumber hukum menjadi 2 kelompok, yaitu sumber hukum normal, langsung dan tidak langsung, dan sumber hukum abnormal, proklamasi, dan revolusi. Lalu ada undang-undang. Undang-undang merupakan sumber hukum formal, di samping kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Undang-undang mempunyai tata urutan kedua setelah TAP MPR. Undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Undang-undang adalah produk daripada pembentuk undang-undang yang terdiri dari Presiden dan DPR, seperti yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1. Terbentuknya undang-undang. Satu undang-undang itu baru ada apabila setelah dibentuk oleh yang bersangkutan. Pelaksanaannya dilimpahkan kepada badan yang diberi wewenang untuk itu. Cara membentuk undang-undang dan badan mana yang diberi wewenang tergantung kepada sistem pemerintahan yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Ada pembentukan undang-undang. Di negara Belanda ini yang berwenang untuk membuat undang-undang adalah Raja Kroon bersama Staten-Generaal berdasarkan Grondwet Negeri Belanda pasal 112. Di Amerika Serikat, lain halnya dengan pembentukan undang-undang di negara Amerika Serikat. Di sana kewenangan membuat undang-undang diberikan kepada Kongres saja sebagai badan legislatif. Bagaimana cara pembuatan undang-undang di Indonesia? Ini dilaksanakan oleh Presiden bersama DPR. Untuk dapat diajukan ke DPR, dibuatlah rancangan undang-undang atau RUU terlebih dahulu. Inisiatif pembuatan RUU dapat diambil oleh Presiden maupun oleh anggota DPR. Namun, kenyataannya di dalam praktik banyak inisiatif yang diambil oleh Presiden, bahkan pernah terjadi bahwa pihak DPR bertahun-tahun tidak mengambil inisiatif tersebut karena yang lebih membutuhkan banyak undang-undang dalam badan eksekutif. Kedudukan Presiden dan DPR sama kuatnya. Terlihat dari pasal dalam Undang-Undang 1945. Pasal 5, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Pasal 20, tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan DPR. Pasal 20 ayat 1, Presiden dan anggota DPR sama-sama berhak mengambil inisiatif. 20 ayat 2, jika suatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan DPR, maka rancangan tadi tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu. Berlaku juga sebaliknya. Pembuatan undang-undang terdapat 2 cara. Pertama, dari sistem umum, merupakan sistem penyusunan isi daripada undang-undang dengan hanya mengisi pokok-pokoknya saja. Lalu ada sistem lengkap. Undang-undang ini oleh pembuatnya diisi dengan pasal-pasal yang lengkap sekali, terperinci, jelas, dan lebih banyak mengarah ke hukum dalam bentuk kodifikasi. Ada undang-undang dalam arti formil dan material. Undang-undang dalam arti formil. Undang-undang dalam arti formil ini adalah keputusan penguasa yang diberi nama undang-undang atau undang-undang yang dilihat dari segi bentuknya. Lalu ada undang-undang dalam arti material, yaitu penetapan kaidah hukum yang disebut dengan tegas sehingga menurut sifatnya menjadi mengikat. Semua peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur artinya berlaku untuk umum, dan keputusan penguasa yang dilihat dari segi isinya mempunyai kekuatan mengikat untuk umum. Ada tata jenjang hierarki perundang-undangan. Yang dimaksud tata jenjang perundang-undangan adalah urutan-urutan mengenai tingkat dan derajat daripada undang-undang yang bersangkutan, dengan mengingat badan yang berwenang yang membuatnya dan masalah-masalah yang diaturnya.
Bagaimanakah derajat kedudukan Undang-Undang Dasar 1945? Dari arti material, Undang-Undang 1945 derajat paling tinggi dibandingkan dengan undang-undang lainnya. Di mana letak tata jenjang TAP MPR? TAP MPR yang berupa peraturan termasuk peraturan dasar dan merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan yang sebenarnya. Lalu ada di mana letak tata jenjang undang-undang, peraturan pemerintahan, dan sebagainya itu. Undang-undang Perpu adalah undang-undang yang juga merupakan sumber segala sumber hukum. Dalam arti formil, tingkat menengah, sedangkan peraturan pemerintah, Kepres, Menteri, Dirjen, Direktur Peraturan Gubernur, Bupati atau Wali Kota, dan selanjutnya. Kekuatan dan kekuasaan berlakunya undang-undang. Yang dimaksud dengan kekuatan berlakunya undang-undang ialah kekuatan mengikat antara undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan kekuasaan ialah kekuasaan berlakunya undang-undang terhadap lingkungannya. Ada berbagai asas yang mempengaruhi, salah satunya undang-undang yang lebih rendah derajatnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Waktu berlakunya daerah berlakunya pada siapa undang-undang tersebut berlaku. Soal apa yang diatur oleh undang-undang tersebut itu termasuk lingkungan berlakunya undang-undang. Masa berlakunya undang-undang. Mengenai masa berlakunya sebuah undang-undang biasanya ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan atau setidak-tidaknya selama waktu yang dapat ditentukan. Tidak jarang terjadi bahwa sebuah undang-undang sudah ada tapi belum dapat dijalankan karena peraturan pelaksanaannya belum ada. Tentang daerah berlakunya undang-undang. Tentang daerah berlakunya undang-undang itu berhubungan erat dengan kedudukan badan pembuat undang-undang. Masalah orang-orangnya. Di sini yang dimaksud dengan orang-orangnya ialah orang-orang yang terhadap siapa undang-undang itu berlaku. Ada hak menguji. Arti hak menguji itu adalah suatu hak untuk menguji apakah suatu peraturan perundang-undangan berlainan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya atau tidak, terutama dengan Undang-Undang 1945. Maksud dan tujuan pengujian ini, peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan derajatnya lebih tinggi. Oleh sebab itu perlu adanya pengujian. Dan yang menguji ini adalah badan yudikatif. Hak menguji formil dan material. Di dalam kepustakaan dan di dalam praktik dikenal dua macam hak menguji, yaitu hak menguji formil dan hak dan material. Lembaga yang mempunyai hak menguji pada umumnya yang diberi hak adalah Mahkamah Agung, namun di tiap negara terdapat berbeda pula. Lalu ada kebiasaan. Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajak, lazim, normal, atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Hukum kebiasaan. Menurut uraian di atas, kebiasaan adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang mengenai hal tingkah laku kebiasaan yang diterima oleh suatu masyarakat. Kebiasaan sebagai sumber hukum. Terdapat pada pasal 15AB yang berbunyi, selain pengecualian-pengecualian yang ditetapkan mengenai orang-orang Indonesia dan orang-orang yang dipersamakan, maka kebiasaan tidak merupakan hukum kecuali apabila undang-undang menetapkan demikian. Ada perbandingan antara hukum kebiasaan dan undang-undang. Kelemahan hukum kebiasaan ini bahwa hukum kebiasaan mempunyai beberapa kelemahan. Hukum kebiasaan bersifat tidak tertulis dan oleh karenanya tidak dapat dirumuskan secara jelas dan pada umumnya sukar menggantinya. Bahwa hukum kebiasaan tidak menjamin kepastian hukum dan sering menyulitkan beracara karena hukum kebiasaan mempunyai sifat aneka ragam. Ada persamaan antara hukum kebiasaan dan undang-undang. Kedua-duanya merupakan penegasan pandangan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Kedua-duanya merupakan perumusan kesadaran hukum suatu bangsa. Perbedaannya itu, undang-undang merupakan keputusan pemerintah yang dibebankan kepada orang. Kalau undang-undang lebih menjamin kepastian hukum daripada hukum kebiasaan. Lalu ada penyelesaian dalam konflik antara hukum kebiasaan dan undang-undang.
Kalau undang-undang itu berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa dan bertentangan dengan hukum kebiasaan, maka undang-undang mengalahkan hukum kebiasaan. Sebaliknya, apabila undang-undang itu bersifat pelengkap, maka hukum kebiasaan mengesampingkan undang-undang. Di sini ada hubungan hukum kebiasaan dan hukum adat. Hukum adat itu termasuk hukum kebiasaan. Kadang-kadang kebiasaan juga disebut dengan istilah adat, dan memang kata adat berasal dari bahasa Arab yang maksudnya kebiasaan. Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis, disebut juga hukum tradisional dan sudah menjadi kepribadian bagi bangsa. Ada jurisprudensi. Dalam praktik terdapat hukum jurisprudensi yang timbul dari putusan-putusan pengadilan, terutama putusan-putusan dari pengadilan negara tertinggi MA. Di sini putusan pengadilan tidak berlangsung menimbulkan hukum, melainkan merupakan faktor saja dalam pembentukan hukum. Timbulnya jurisprudensi ini bersumber pada Algemene Bepalingen Wetgeving voor Nederlandse Indie. Meskipun jurisprudensi mempunyai pengaruh terhadap hakim-hakim lain, namun hal tersebut tidak bertentangan dengan isi pasal 20 dan 21 AB. Sebab seorang hakim mempergunakan putusan hakim lain. Pertama itu pertimbangan psikologis, pertimbangan praktis, pendapat yang sama. Ada macam-macam jurisprudensi. Jurisprudensi tetap adalah keputusan hakim yang berulang kali dipergunakan pada kasus-kasus yang sama. Jurisprudensi tidak tetap, jurisprudensi yang belum masuk ke jurisprudensi tetap. Dasar hukum jurisprudensi yaitu dasar historis, adanya kekurangan daripada hukum yang ada karena pembuatan undang-undang tidak dapat mewujudkan segala sesuatu dalam undang-undang, maka jurisprudensi digunakan untuk mengisi kekurangan dari itu. Jurisprudensi sebagai sumber hukum formil. Van Apeldoorn, dia tidak membenarkan bahwa jurisprudensi itu merupakan sumber-sumber hukum. Putusan-putusan hakim yang diikuti oleh hakim-hakim lainnya adalah faktor dalam pembentukan hukum. Bellevoet, ia tidak sependapat dengan Apeldoorn. Penggunaan aset ares hoc rat oleh hakim bawahan yang dimaksud adalah karena terdesak dari atas, jadi bukan kebiasaan yang timbul. Lalu ada Utrecht. Ia mengatakan bahwa apabila keputusan-keputusan hakim yang memuat peraturan sendiri kemudian dijadikan pedoman oleh hakim lain, maka keputusan hakim pertama menjadi sumber hukum bagi peradilan. Ada asas-asas jurisprudensi, yaitu asas presiden. Dalam asas presiden, hakim terikat kepada keputusan-keputusan yang lebih dulu dari hakim yang sama derajatnya atau dari hakim yang lebih tinggi. Asas bebas ini adalah kebalikan dari asas presiden. Di sini petugas peradilan tidak terikat kepada putusan-putusan hakim sebelumnya pada tingkatan sejajar maupun hakim yang lebih tinggi. Lalu ada traktat. Traktat adalah perjanjian yang dibuat antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian internasional. Ada berbagai macam traktat, yaitu traktat bilateral apabila perjanjian terjadi antara dua negara, traktat multilateral apabila dibuat oleh banyak negara, traktat kolektif atau traktat terbuka adalah traktat multilateral yang boleh dimasuki negara lain. Akibat yang menyangkut orang. Apabila perjanjian itu menyangkut hubungan antara orang dengan orang lain, maka timbul hukum privat internasional, sedangkan yang menyangkut banyak orang atau umum atau negara menimbulkan publik internasional. Lalu ada doktrin sebagai sumber hukum formil. Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil keputusannya. Masuk dalam bab 20, penggolongan dan klasifikasi hukum. Tujuan ini ialah dari segi nilai-nilai teoritis adalah untuk dapat dicapai suatu pengertian yang lebih baik dari segi praktis supaya lebih mudah dapat menemukan dan menerapkan hukum yang ada. Dengan sumber-sumber berlaku serta bentuk-bentuk dari sumber-sumber itu, ada hukum undang-undang, hukum persetujuan, hukum perjanjian antar negara, hukum kebiasaan dan hukum adat, hukum jurisprudensi, hukum ilmu, dan hukum revolusi.
jika dengan hubungan aturan-aturan hukum itu satu sama lain, maka ada cabang-cabang hukum ini, yaitu hukum antar waktu, hukum antar tempat, hukum antar golongan, hukum antar agama, hukum antar privat internasional. Ada penggolongan klasifikasi yang lazim dipergunakan berdasarkan sumbernya, berdasarkan daerah kekuasaannya, berdasarkan kekuatan berlakunya, berdasarkan isinya, berdasarkan fungsi dan pemeliharaannya, berdasarkan bentuknya, berdasarkan wujudnya, berdasarkan waktu berlakunya. Perbedaan antara beberapa macam hukum, perbedaan antara hukum perdata dengan hukum pidana. Dari segi isinya, hukum perdata mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum pidana mengatur hubungan hukum antara seorang anggota masyarakat dengan negara yang menguasai tata tertib masyarakat itu. Dari segi pelaksanaannya, perbedaan antara hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Dari segi mengadili, hukum acara perdata mengatur cara mengadili perkara perdata di muka pengadilan perdata oleh hakim perdata. Hukum acara pidana mengatur cara-cara mengadili perkara pidana di muka pengadilan pidana oleh hakim pidana. Dari segi pelaksanaannya, pada acara perdata inisiatif datang dari pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang dirugikan. Pada acara pidana inisiatif datang dari jaksa. Lalu ada bab 21, yaitu kaidah hukum dan kaidah sosial. Kaidah sosial ini ialah yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Ada macam-macam kaidah sosial, yaitu kaidah susila adalah kaidah yang paling tua dan paling asli, juga terdapat dalam sanubari manusia yang memiliki sifat bermoral. Kaidah kesopanan adalah ketentuan-ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat. Ada kaidah agama atau kepercayaan berpangkal pada kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Kaidah hukum itu norma hukum diperlukan dalam memperlengkapi ketiga norma di atas. Ada persamaan antara kaidah hukum dan lainnya. Maksud dari kaidah hukum dengan kaidah lainnya adalah sama, yakni melindungi kepentingan perorangan maupun umum. Antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan memandang manusia sebagai makhluk sosial, sudah puas dengan perbuatan lahiriah saja, heteronom atau dikehendaki masyarakat, memberikan kesempatan pihak yang bersangkutan untuk mengadakan reaksi, sama-sama memiliki wilayah berlakunya. Ada perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya dan seterusnya. Perbedaan hukum dengan agama dan kesusilaan ditinjau dari tujuannya, sasarannya, sumber sanksinya, kekuatan mengikatnya, isinya. Masuk dalam bab 22, yaitu pengertian tentang subjek hukum. Adalah suatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak. Manusia sebagai subjek hukum. Menurut hukum yang berlaku, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Adanya larangan mengenai perampasan atau pendukung hak tersebut mengakibatkan kematian perdata. Terdapat pandangan hukum modern itu setiap orang secara asasi merupakan pendukung hak yang berlaku sama bagi seluruh umat manusia karena mereka sama-sama merupakan makhluk Tuhan. Pandangan hukum di Indonesia bahwa setiap manusia adalah pendukung hak. Dalam sidang pleno tanggal 11 September 1958 oleh Konstituante diterima salah satu HAM. Setiap orang berhak atas kehidupan dan penghidupan, kemerdekaan, dan keselamatan pribadinya. Atas tersebut dalam UUD 1945 hanya dijamin secara tegas bagi warga negara saja, tetapi dapat ke warga negara asing juga. Masuk ke dalam bab 23. Objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum, oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. Manusia sebagai objek hukum. Sepanjang hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum dilenyapkan atau dicabut dalam keadaan sedemikian itu, maka manusia dianggap sebagai benda
yang dapat dijual belikan, dapat disewakan, disiksa, bahkan dapat disembelih seperti binatang tanpa adanya suatu pembelaan pun. Maka manusia ini termasuk dalam subjek hukum karena memiliki hak dan kewajiban. Masuk dalam bab 24, peristiwa hukum pengertiannya. Peristiwa hukum adalah suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum. Peristiwa di dalam masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum. Masuk dalam bab 25. Hubungan hukum atau Rechtsbetrekking. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum dinamakan hak. Dengan demikian, hukum sebagai himpunan persatuan peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum. Ada 3 unsur hubungan hukum, yaitu adanya orang-orang yang hak atau kewajibannya saling berhadapan, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban, adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban, atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Syarat-syarat daripada hubungan hukum. Dasar hukumnya pasal 1474 pasal 153 1513 KUH Perdata yang masing-masing menetapkan bahwa si penjual mempunyai kewajiban menyerahkan barang dan sebaliknya si pembeli berkewajiban membayar harga pembelian. Karena adanya perjanjian jual beli maka timbul peristiwa hukum, ialah suatu perhanatan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum. Dalam hal hubungan hukum yang bersegi atau hanya satu pihak yang berwenang, pihak lain banyak kewajiban. Jadi dalam hubungan hukum yang bersegi satu ini hanya ada satu pihak saja berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Masuk ke dalam bab 26, yaitu hak. Dalam ilmu hukum, hak disebut juga hukum subjektif, yang merupakan segi aktif daripada hubungan hukum. Dalam pasal 570 KUH Perdata disebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan cara bagaimanapun juga asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Pada abad ke-19 di Jerman dikemukakan 2 teori tentang hak yang sangat penting dan sangat besar pengaruhnya. Ialah teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung. Memang hak bertugas melindungi kepentingan yang berhak. Contohnya seperti hak milik rumah. Ada teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan atau Willmatch teori. Merupakan teori yang mengatakan bahwa hak itu adalah suatu kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan yang oleh tata tertib hukum diberikan kepada yang bersangkutan. Ada teori gabungan yang mencoba mempersatukan unsur-unsur kehendak dan kepentingan dalam pengertian hak dari Apeldoorn. Hak adalah suatu kekuatan yang diatur oleh hukum dan kekuasaan ini berdasarkan kesusilaan dan tidak hanya kekuatan fisik saja. Utrecht, hak bukanlah kekuatan. Hak adalah jalan untuk memperoleh kekuatan, tapi hak itu sendiri bukan kekuatan. Lemaire, hak adalah sama dengan izin yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu, tapi izin ini bukan bersumber not hukum, melainkan sejajar atau sederajat dengan hukum. Ada penyosialan hak. Adanya penyosialan hukum yang mengubah sifat dan tujuan hukum akan merupakan pula sifat dan tujuan hak, sehingga hak mengalami proses penyosialan bukan lagi individu yang diutamakan melainkan kolektivitas.
Menyalahgunakan hak. Menyalahgunakan hak dianggap ada apabila orang yang menjalankan haknya secara tidak sesuai dengan tujuan sosial. Menjalankan hak yang tidak sesuai dengan tujuannya adalah menyimpang dari tujuan hukum dan menyimpang dari menjamin kepastian hukum. Terdapat macam-macam hak. Ada hak mutlak, yaitu kekuasaan dikatakan mutlak karena berlaku terhadap setiap subjek hukum lain. Dan dalam hak mutlak ini dibagi lagi dalam dua, yaitu hak pokok. Hak pokok manusia menjadi hak yang oleh hukum diberikan kepada manusia. Lalu ada hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia. Kedua ini ada hak publik absolut, hak bangsa atau kemerdekaan dan kedaulatan seperti yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu hak pribadi manusia, hak keluarga absolut, ialah hak yang ditimbulkan karena hubungan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya. Terdapat juga hak marital dan hak dari suami. Terdapat pada pasal 105 KUH Perdata berbunyi setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami istri. Pada pasal 124 KUH Perdata berbunyi juga suami sendiri harus mengurus harta persatuan. Kekuasaan orang tua. Pada pasal 298 KUH Perdata berbunyi tiap-tiap anak dalam umur berapapun berwajib menaruh kehormatan dan keseganan terhadap bapak dan ibunya. Ada lagi hak atas kekayaan. Ini adalah hak yang dapat dihargai dengan uang dan terdiri dari hak kebendaan, yaitu kekuasaan absolut yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum supaya dengan langsung menguasai benda di dalam tangan siapapun juga benda itu berada dimanapun. Hak atas benda imaterial. Perlindungan atas barang-barang ciptaan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Lalu ada hak relatif, yaitu setiap kekuasaan atau kewenangan yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum lain atau tertentu supaya ia berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, atau memberi sesuatu. Masuk ke dalam bab 27. Perbuatan hukum bukan perbuatan hukum dan akibat hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada pernyataan kehendak. Untuk adanya pernyataan kehendak diperlukan. Pernyataan kehendak secara tegas dapat dilakukan dengan tertulis, mengucapkan kata, dan isyarat. Berdasarkan kehendak secara diam-diam dapat diketahui dari sikap atau perbuatan. Misalnya sikap diam yang ditunjukkan dalam rapat berarti setuju. Seorang gadis yang ditanya oleh orang tuanya untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, gadis itu diam diri berarti ia setuju. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. Perbuatan hukum dua pihak, perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak atau timbal balik. Ada bukan perbuatan hukum. Pernyataan kehendak menjadi suatu batasan untuk melakukan adanya atau terjadinya perbuatan hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa kehendak dari yang melakukan perbuatan itu menjadi unsur pokok dari perbuatan tersebut. Bukan perbuatan hukum ini ada dua macam. Perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum. Perbuatan ini menjadi akibat hukum yang tak tergantung pada kehendaknya. Ada perbuatan yang dilarang oleh hukum, sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan kemudian mewajibkan si pelaku atau pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.
Masuk dalam bab 28, masyarakat hukum. Menurut Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politician, yaitu bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu berusaha untuk hidup berkelompok atau bermasyarakat. Batasan masyarakat hukum. Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Faktor-faktor yang mendorong untuk bermasyarakat itu kebutuhan biologis, persamaan nasib, persamaan kepentingan, dan persamaan ideologi. Faktor-faktor tersebut dapat dirangkum menjadi 3 faktor pokok, yaitu faktor ekonomis, faktor biologis, dan faktor keamanan. Ada macam-macam bentuk masyarakat. Menurut dasar pembentukannya, bentuk masyarakat dapat dibagi dalam 3 macam bentuk, yaitu masyarakat teratur, masyarakat yang diatur dengan tujuan tertentu, masyarakat teratur yang terjadi dengan sendirinya, dan masyarakat tidak teratur. Menurut dasar hubungan yang diciptakan oleh para anggotanya, bentuk masyarakat dapat dibedakan antara masyarakat paguyuban adalah masyarakat antara anggota yang satu dengan lainnya ada hubungan pribadi, sehingga menimbulkan ikatan batin. Contohnya seperti perkumpulan kematian rumah tangga. Masyarakat patembayan adalah masyarakat yang hubungan antara anggota yang satu dengan yang lain dan mendapat keuntungan material, contoh firma, organisasi karyawan. Lalu, ada menurut hubungan keluarga, bentuk masyarakat hukum dapat dibagi dalam keluarga inti, keluarga luas, suku bangsa, dan bangsa. Masuk dalam bab 29, antropologi hukum. Pengertian antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Secara singkat, studi antropologi hukum dapat dikatakan belum lama dan baru timbul pada abad ke-19. Sewaktu ada usaha-usaha untuk meneliti dasar-dasar hukum di Eropa, yaitu antara lain dengan jalan membandingkan sistem hukum Eropa dengan sistem hukum masyarakat yang masih dianggap dalam tingkat sederhana di luar Eropa. Penyelidikan tersebut disimpulkan atau timbul adanya anggapan-anggapan bahwa sistem hukum Eropa merupakan sistem yang sempurna dan telah mencapai tingkat tertinggi bila dibandingkan dengan sistem hukum masyarakat yang sederhana. Antropologi hukum merupakan ilmu pengetahuan yang jauh sekali jangkauannya dan premis sebagai berikut. Hukum suatu masyarakat atau sistem hukum suatu masyarakat. Hukum paling baik dipelajari melalui analisis terhadap prosedur-prosedur yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa. Masuk ke bab 30. Sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan secara empiris dan analitis tentang hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dan gejala-gejala sosial lainnya. Ada objek atau sasaran sosiologi hukum. Objek sasarannya ialah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum, seperti pembuatan undang-undang, pengadilan, polisi, advokat, dan sebagainya. Masuk dalam bab 31, psikologi hukum. Psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia, maka dalam kaitannya dengan studi hukum, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Jerome Frank dalam bukunya Law and the Modern Man, ia mengupas bahwa apa yang disebutnya sebagai suatu mitos dasar dalam hukum. Frank melihat bahwa hukum itu tidak akan pernah bisa memuaskan keinginan untuk memberikan kepastian. Masuk ke dalam bab 32, sejarah hukum. Sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Peranan dan fungsi sejarah hukum.
Sejarah mempunyai kegunaan. Sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum. Hukum sebagai kaidah merupakan patokan perilakuan atau sikap tindak yang sepantasnya. Sejarah hukum juga berguna dalam praktik hukum. Dalam bidang pendidikan hukum, sejarah hukum akan sangat membantu. Sejarah hukum dapat mengungkapkan fungsi dan efektivitas lembaga-lembaga hukum tertentu. Lalu masuk ke dalam bab 33. Perbandingan hukum. Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda. Perbandingan hukum baru berkembang secara nyata pada akhir abad 20. Perbandingan hukum lebih diperlukan karena dengan perbandingan hukum dapat diketahui jika jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya. Dengan saling mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari. Tujuan perbandingan hukum ini untuk mengetahui perbedaan dan persamaannya saja, tapi untuk mengetahui sebab dan faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan. Ada pengertian perbandingan hukum. Perbandingan hukum sebagai metode penelitian. Pada hakikatnya, perbandingan hukum adalah suatu metode penelitian dan bukan hanya suatu ilmu hukum. Dengan menggunakan metode membanding-bandingkan hukum yang satu dengan yang lain. Ada tujuan daripada perbandingan hukum. Main dalam bukunya Villek Communities dan Pollack dalam bukunya The History of Comparative Jurisprudence mengatakan bahwa tujuan perbandingan hukum adalah membantu menelusuri asal-usul perkembangan daripada konsepsi hukum yang sama di seluruh dunia. Fungsi daripada perbandingan hukum. Pertama itu ada fungsi teoritis daripada perbandingan hukum. Perbandingan hukum dalam perkembangan ilmu hukum dianggap sangat penting karena dapat diketahui bahwa hukum yang dimiliki oleh satu negara berbeda dengan hukum yang dimiliki oleh negara lain. Lewat perbandingan hukum dapat diketahui juga bahwa hukum yang sama sekali berbeda dapat memperlihatkan persamaan dalam konsep hukumannya atau dalam asas hukumannya. Hukum dalam melakukan perbandingan hukum dapat terarah ke bidang hukum lainnya. Lalu ada fungsi praktis daripada perbandingan hukum. Di samping bermanfaat bagi teori atau pengembangan hukum, perbandingan hukum juga sangat bermanfaat di dalam, khususnya bagi applied research dan pembentukan hukum baru. Fungsi perbandingan hukum dalam pembinaan hukum. Di bidang pembinaan hukum, peranan perbandingan hukum tidak boleh diabaikan. Perbandingan hukum yang diterapkan bersamaan dengan pengembangan filsafat hukum, sosiologi hukum, dan sejarah hukum, apalagi apabila juga dilatar belakangi oleh pengetahuan di bidang ekonomi, psikologi, teknik, dan futurologi. Dapat manfaat daripada perbandingan hukum, manfaat ilmiah. Dengan mengadakan perbandingan hukum, kita juga dapat mengungkap latar belakang dan sebab-sebab dari persamaan dan perbedaan tersebut dan akhirnya menemukan hakikat daripada hukum yang diperbandingkan. Ada manfaat praktis sebagai penunjang dalam usaha pembentukan hukum nasional. Sebagai faktor penting bagi usaha unifikasi hukum, perbandingan hukum juga penting dalam rangka pelaksanaan HPT. Lalu terdapat pula perbandingan hukum juga bermanfaat bagi unifikasi hukum. Unifikasi hukum ini berarti berlakunya satu macam hukum sebagai golongan masyarakat dan unifikasi ini berasal dari nasional maupun internasional. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi usaha menumbuhkan saling pengertian suatu bangsa. Kenyataannya menunjukkan bahwa pada masa sekarang negara-negara di dunia saling membutuhkan, saling erat hubungannya, saling tergantung satu sama lain. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi usaha memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum itu sendiri. Perbandingan hukum dapat memperlihatkan kepada kita keadaan hukum yang sebenarnya. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi pelaksanaan HPI atau Hukum Perdata Internasional. Perselisihan yang bersifat HPI adalah suatu perselisihan yang timbul antara warga negara dari satu negara dengan warga negara dari lain negara dalam bidang hukum perdata. Hal ini perbandingan hukumlah yang dapat menunjang usaha tersebut karena dapat memberikan pengetahuan bandingan hukum akan isi dari kedua sistem hukum. Sekian vlog dari saya, ringkasan buku karya R. Soeroso SH.
Terima kasih sudah menyaksikan. Salam sejahtera dari saya. Terima kasih.